Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Hulu Sungkai beserta Waka SMA Negeri 1 Hulu Sungkai dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Hulu Sungkai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruang guru SMA Negeri 1 Hulu Sungkai dalam acara Rencana Tindak Lanjut atau RTL PKD Mapel PJOK yang akan dilakukan oleh Bapak Jamaluddin Al-Hidayat SPD. Kedua kalinya sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat inti, dan yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ali Muhaidori SPD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acaranya, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bi'afin ni'am wa ilkafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa zinatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa min hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ali. Semoga acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang ketiga yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Jamaluddin Al-Hidayat SPD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Kedua kalinya salam dan salam semoga tercurahkan pada tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru Mapel SMA N 1 Hulu Sungkai yang telah menyempatkan waktunya untuk
mendengarkan RTL saya, yaitu rencana tindak lanjut ini di bidang PKG PJOK. Ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Ini di akhir-akhir tugas. Ini dari pertama itu ada 19 Zoom dan 1 minggu tatap muka. Dan alhamdulillah tugas sudah kelar semua. Ini tinggal di akhir. Ini ada tugas akhir, yaitu RTL, tindak lanjut. Ini tindak lanjut ini sebenarnya ke siswa, tetapi kita mengajak dewan guru untuk partisipasi. Saya ini menggunakan model SEM. Aslinya itu ada 3. Pertama model kebugaran, model gerak, dan model SEM. Yang saya pakai model SEM. Ini seperti kompetisi. Kompetisi itu ada pembawa acara, pembukaan, dan lain-lain. Itu terlibatnya hanya untuk anak. Ada pelatih, ada manajer, ada supporter. Itu semua digiatkan untuk anak. Tetapi di sini kita mengajak dewan guru, mapel, dan lain-lain ini untuk mengawasi dan menjelaskan. Contohnya di guru TIK. Guru TIK ini nanti yang menjelaskan tentang proses foto atau upload video. Nanti itu di akhir itu mesti dibuat video, nanti dimasukin ke YouTube, baru disebarin yang untuk dilihat semua orang. Di sini saya masih, satu kelas saya itu terdiri dari 15 orang, dan alhamdulillah sampai saat ini masih 13, karena yang 2 ini tidak mengerjakan tugas dan tidak ada kabar, kemungkinan itu tidak lulus. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jamal. Itulah tadi sambutan dari Bapak Jamal mengenai gambaran sedikit RTL atau rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bapak Jamal. Untuk selanjutnya, yakni inti, di mana inti ini adalah materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Jamal. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan RTL PKG PJOK, nama Jamaluddin Al-Hidayat. Yang berjudul RTL Tindak Lanjut. Di sini saya memakai pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Ini biasanya itu di setiap sekolah ini ada komunitas belajar masing-masing. Setiap sekolah tidak sama. Terus yang saya pakai pembelajaran berbasis model sport education atau SEM. Ini saya pakai olahraga futsal. Semua sekolah itu bisa, tapi tinggal tergantung. Yang mau pakai model voli bisa, futsal bisa, semua cabang olahraga bisa. Latar belakang pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah seringkali kurang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendalam bagi siswa. Ini biasanya siswa ini kurang suka dengan olahraga. Banyak yang kurang dengan olahraga, tapi cuma ingin bermain-main, tapi tidak mendalami bidang olahraga tersebut. Yang kedua, sport education model menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kooperatif, menekankan pada peran aktif siswa sebagai atlet, pelatih, dan wasit. Ya, ini kan model SEM. SEM ini kita biasanya itu ada eskul. Nanti di kegiatan akhir itu kita menyiapkan atlet,
wasit sama pelatih. Ini ada anak yang jadi wasit, anak yang jadi pemain atau atlet, ada anak yang jadi penonton. Yang ketiga, program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan keterampilan siswa dalam olahraga serta memperkuat kerjasama tim dan kepemimpinan. Semua olahraga itu mengajarkan tentang disiplin, kerjasama, dan jiwa sportivitas seperti pemimpin. Terus berikutnya, model sport education memiliki tujuan untuk mendidik siswa menjadi pemain dalam arti sesungguhnya serta membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang kompeten, bijaksana, dan pengetahuan serta antusias. Ini jadi siswa ini dituntut untuk seperti atlet. Contohnya sekarang kita ada anak kita yang namanya Widan. Ini sekarang sedang mengikuti Piala Suratin U17 di Lampung Selatan Natal. Kayaknya sih masih untuk sekarang ini Lampung Utara masuk di babak 8 besar. Jadi dari pihak sekolah ini harus mendukung, memberi support. Berikutnya, model sport education menawarkan metode pembelajaran yang lebih lengkap. Sebelum model sport education sudah dulu eksis di negara Amerika Serikat yang diperkenalkan oleh Darlene Sidotop sejak tahun 1994. Salah satunya bentuk model sport education di sekolah yang sukses dan telah mendapatkan apresiasi luar biasa dari pemerintah Indonesia adalah berdirinya kompetisi bola basket SMA se-Indonesia Honda DBL Jawa Pos Competition yang diselenggara di seluruh daerah di Indonesia. Ini sport education yang pertama ini berasal dari Amerika Serikat, masuk di Indonesia ini cabang basket pertama di Indonesia. Berikutnya tujuan program. Pertama, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga, mengembangkan keterampilan motorik dan pemahaman taktik olahraga, memperkuat keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Ya, jadi ini kayak yang seperti tadi, olahraga ini mengajarkan kita tentang disiplin, kerjasama, dan sportif. Sport education model memiliki tujuan khusus antara lain: 1. Mengembangkan keterampilan dan kebugaran. Jadi setiap olahraga ini kita mesti mempunyai keterampilan, yaitu di sepak bola, bulu tangkis, bola voli, dan cabang olahraga lainnya. Tetapi itu semua bisa membuat kita bugar. Jadi kesehatan kita tetap bugar jasmani dan rohani. Kedua, menanamkan nilai-nilai karakter sportif, kompetitif, disiplin, tekun, tanggung jawab, dan kerjasama. Ya, seperti tadi, olahraga ini memberi kita nilai-nilai positif seperti disiplin, tekun, tanggung jawab, kerjasama. Biasanya kalau anak didik ini memang udah dibina, biasanya itu tertib. Ketika suruh latihan jam 7, ya jam 7 itu udah siap. Nggak kayak anak sekarang, latihan jam 7, datangnya jam 8. Itu kebanyakan. Tapi kalau memang anak itu ikut pelatihan yang benar, biasa jam 7, ya harus sudah di tempat. 3. Berperan serta secara layak sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi ini enggak semua itu harus tiba-tiba langsung jadi atlet. Ada tahap-tahap sendiri seperti latihan. Kalau latihannya rutin, insya Allah bisa maju. Tetapi kalau tidak, ya apa boleh buat, mesti cuma di banyakan gaya. Padahal main belum bisa udah banyak gaya. Karena apa? Latihannya tidak serius, tidak rutin. 4. Berbagi peran dalam perencanaan dan administrasi program olahraga. Seperti olahraga ini jadi sudah ada jadwalnya.
seminggu 3 kali. Itu untuk latihan. Jadi setiap program itu kita main bola itu pasti ada program seminggu latihan 3 kali. Jangan seminggu sekali, kita nggak bakal berkembang. 5. Memberikan dan mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Jadi kalau udah memang dia asli suka olahraga, itu pasti punya kepemimpinan dan punya rasa tanggung jawab terhadap tim itu sendiri. 6. Bekerja secara efektif dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan olahraga ini di bidang lain, ini pasti untuk kita menang. Gimana caranya supaya menang? Kita harus kerja sama. Jangan mainnya egois. Kalau mainnya egois itu pasti tidak bisa menang. Tapi kalau kita ketika main itu kerjasama, insya Allah bisa menang. Yang ke-7, mengembangkan pengetahuan tentang perwasitan dan kepelatihan. Jadi siswa ini nanti ada yang jadi perwasitan seperti pelatih. Tidak semua siswa ini jadi pemain. Ada yang jadi wasit dan ada jadi pelatih. Pada era modern ini, olahraga sudah masuk menjadi bagian penting dalam sebuah industri sebab olahraga memiliki pasar yang besar. Bahkan penyelenggara sebuah event olahraga dapat membantu mengembangkan perekonomian suatu daerah. Sekarang ini banyak olahraga yang diminati masyarakat di pedesaan. Ini yang pertama ini tentang sepak bola, kedua bola voli, ketiga bulu tangkis. Ini sekarang banyak event-event di setiap wilayah. Itu juga bisa menghasilkan budi-budi ekonomi untuk masyarakat sekitar. Berikutnya, aktivitas jasmani menjadi fokus utama untuk mewujudkan tujuan umum pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan melalui Kemendikbudristek. Pertunakan proses pembelajaran harus berpihak pada murid serta bermakna proses pengelolaan musim. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam suatu proses pembelajaran siswa dapat memainkan berbagai peran? Selama Bapak Ibu mengajar, pernah menjumpai siswa yang mempunyai olahraga namun karena tidak bisa sehingga siswa lebih suka menonton. Ya, di sini siswa harus berbagi peran. Ada yang peran jadi pemain, jadi pelatih, wasit, penonton. Jadi biasanya itu ketika olahraga ada yang main futsal, ada yang tidak suka. Nah, jadinya cuma nonton, nggak mau praktek langsung atau olahraga. Kebanyakan seperti itu. Salah satu alternatif model pembelajaran untuk menjawab pertanyaan di atas adalah melalui Sport Education Model atau SEM. Sport Education Model merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik, menarik, serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif, sehat jasmani dan rohani. Proses aplikasi Sport Education Model atau disebut SEM menekankan pentingnya berbagi peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, supporter, bahkan sampai ada peran menjadi penjual atau pedagang. Dalam proses pembelajaran ini murid diharapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. Selain itu, saya mengajarkan siswa untuk berkolaborasi, bertanggung jawab, serta individu atau kelompok siswa. Jadi siswa ini dibagi peran. Ada yang peran jadi pemain, peran jadi wasit, ofisial, serta ada yang supporter. Ada juga yang menjadi pedagang. Kalau kemarin saya di SMA Hal 2 yang jadi pemain itu
peserta. Peserta ini jadi pemain, ada yang jadi pelatih, ada yang menjadi ofisial, terus ada yang menjadi supporter. Jadi itu dibuat kayak meriah seperti beneran. Ini insya Allah kita akan buat seperti ini nanti di akhir semesteran. Nanti kita buat seperti pertandingan resmi. Di situ ada ketua panitia, ada supporter, ada pemain-pemain. Ini nanti di akhir ada pembagian piala. Jadi dibuat kompetisi beneran supaya meriah. Siswa melakukan drawing dan membuat bagan pertandingan pembelajaran SEM memperhatikan hal sebagai berikut. Jadi siswa ini kita membuat bagan atau skema ini dengan anak-anak tersebut yang membuat. Jadi kita cuma mengawasi, Dewan Guru cuma mengawasi. Yang buat skema atau bagan ini semua siswa. Di situ kan ada sebagai panitia pelaksana, ada wasit. Di situ dia yang membuat skema dan bagan. Pertama, pengelolaan musik. Ini di sini ada penyiapan, latihan dan kompetisi. Afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir kompetisi atau festivity, evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Berikutnya, pada saat proses persiapan pengelolaan musim, siswa berlatih membuat kelompok memilih jenis pertandingan, pemberian hadiah bagi pemenang. Jadi siswa ini nanti kita dibuat kelompok untuk latihan seperti pramusim itu. Kalau kita kan di akhir semester baru dibuat kompetisi. Itu nanti di pertandingan itu di akhir ada pembagian hadiah atau bagi pemenang. Berikutnya proses kedua adalah afiliasi. Siswa diberikan keluasan untuk menyusun strategi bagi kelompok pemain, kemudian melakukan sosialisasi kepada semua kelompok. Jadi siswa ini diberikan strategi bagi kelompok masing-masing supaya menyusun permainan ini seperti apa. Proses ketiga, siswa melakukan drawing pertandingan, membuat bagan pertandingan, menyusun jadwal pertandingan, persiapan teknis mulai dari lapangan, peralatan pertandingan dan kesiapan peran. Ya, siswa ini nanti ada pertama itu menyusun pertandingan atau drawing atau bahkan itu nanti baru dijadwalkan kelas mana dulu yang main. Jadi panitianya ini harus sudah mempersiapkan seperti lapangan, peralatan, pertandingan, kesiapan peran sebagai yang lainnya harus sudah siap. Dewan Guru cuma mengawasi, yang bergerak, yang bekerja itu semua siswa. Yang keempat, proses keempat adalah proses afiliasi, melakukan pertandingan serta melaksanakan tugas sesuai peran masing-masing. Pemain, pelatih, supporter, jurnalis, komentator, dan pembela. Jadi semua siswa yang sudah mempunyai peran ini dia bergerak di bidangnya masing-masing. Jadi kita tidak perlu menyuruh-nyuruh lagi, sudah ada peran siswa masing-masing. Proses kelima adalah akhir festival atau kompetisi, pengumuman pemenang pertandingan, pengumuman juara serta seremoni pemberian hadiah kepada peserta. Jadi yang terakhir kelima atau terakhir ini di akhir kompetisi itu pasti ada pemenang. Pemenang atau juara. Di situ kita baru melakukan seremoni seperti mengangkat piala, membagi hadiah, itu seremoni di akhir kompetisi. Proses terakhir dalam pembelajaran SEM adalah melakukan evaluasi, refleksi selama proses pembelajaran, mencatat hal
yang sudah baik dan yang perlu kita perbaiki adalah pembelajaran menggunakan sport education. Dari semua dapat kita lihat pentingnya pemilihan model belajar yang menyenangkan namun tetap memberikan pengalaman yang baik kepada para siswa. Selaras dengan konsep pendidikan KHD, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memperdayakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Jadi nanti ketika di akhir ini, ketika acara sudah selesai, kita baru memberikan evaluasi selama pertandingan ini, dimana kalau udah baik baru kita terapkan lagi. Apabila ada yang kurang baru kita perbaiki di kompetisi berikutnya. Capaian atau langkah dan hasil. Menggunakan pendekatan sport education model, siswa akan dibagi menjadi tim dan mengambil peran aktif dalam pembelajaran baik sebagai pemain, pelatih, wasit maupun anggota manajemen tim. Ya, seperti tadi, siswa itu sudah mempunyai peran masing-masing. Setiap kelas pun nanti ada yang jadi ofisial, pemain, supporter, serta ada wasit dan peran panitia. Langkah dan hasil yang diharapkan. Tujuan: 1. Meningkatkan partisipasi siswa. Jadi setelah ini siswa diharapkan semua ini bergerak antusias dengan acara SEM ini. Langkah: menyusun kalender kompetisi internal sekolah dan melibatkan semua siswa dalam setidaknya satu cabang olahraga. Jadi kita buatnya di akhir semester. Ketika di akhir semester ini ada kompetisi sungguhnya besar. Paling enggak di akhir ini pasti ada satu. Biasanya kita pakai kelas meeting. Nanti kita menggunakan SEM. Ini semua siswa bergerak. Ada yang jadi pelatih, pemain, supporter dan lain. Jadi nggak kayak yang kemarin yang main itu ya udah, sisanya cuma nonton di pinggiran, nggak ada yang ikut serta. Hasil yang diharapkan 80% siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga yang dirancang. Ya, mudah-mudahan setelah SEM ini dibuat, siswa ini ikut peran semua, paling enggak 80%. Jangan cuma yang main bola itu, ya udah itu aja, yang lain cuma duduk diam. Tujuan kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan pemahaman taktik. Langkah: melaksanakan sesi pelatihan rutin dengan fokus pada keterampilan dasar dan strategi pemain. Jadi ini yang pertama, kita harus punya jadwal latihan. Ini kita eskul itu di setiap minggu sekali, supaya anak ini mempunyai keterampilan dasar dan punya strategi permainan. Jangan cuma main bola, tendang, lari, tapi harus punya dasar-dasar bermain. Hasil yang diharapkan: meningkatkan 20% dalam skor keterampilan motorik dan taktik dari tes awal ke tes akhir. Paling enggak anak ini ada peningkatan, paling enggak ini 20% dalam skor keterampilan motorik. Tujuan 3, memperkuat keterampilan sosial. Langkah pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin tim dan mengelola kegiatan pertandingan. Jadi siswa ini kan sudah ada peran masing-masing yang jadi pertandingan. Di sini ada yang sebagai wasit, ini yang mengatur pertandingan. Ketika acara sudah selesai, ya sudah,
di belakang jangan sampai ada keributan yang berlanjut. Hasil yang diharapkan 90% siswa melapor peningkatan dalam keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Setelah acara ini diharapkan ketika akhir pertandingan ini siswa mempunyai kerjasama tim. Jangan banyak sendiri. Kalau main sendiri itu pasti tidak mempunyai tujuan. Pasti nanti di tujuan akhir itu pasti kalah. Jadi setiap tim itu harus mempunyai kerjasama. Kalau main sendiri itu pasti capek. Tetapi kalau mainnya kerjasama dalam satu tim pasti tidak capek. Karena bola belum direbut sudah dioper ke kawan. Kalau main sendiri bola direbut pasti lari lagi nyari bola. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program adalah program akan dibagi dalam beberapa fase termasuk pelatih, kompetisi, dan evaluasi. Setiap fase akan melibatkan semua siswa kelas 10 dalam peran yang berbeda sesuai dengan model sport education model. Jadi setiap siswa ini mempunyai peran masing-masing. Proyek akan dilaksanakan pada semester ganjil bulan September tahun 2024 selama 3 tatap muka pada masing-masing kelas. Jadi di akhir ini nanti pasti ada kompetisi itu di akhir semester. Program yang dibuat merupakan program interdisiplinер mata pelajaran PJOK pada materi pembelajaran sport education kelas 10. Mata pelajaran yang terlibat adalah pertama, ini ada mata pelajaran PJOK. Ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik untuk mempelajari tentang sport education model. Jadi guru PJOK-nya ini memberikan pemahaman tentang sport education model. Terus yang kedua, mapel TIK yang akan membantu peserta didik dalam mengedit video hasil karya, membantu siswa dalam mengupload hasil karya ke media sosial. Jadi peran guru TIK ini memberikan anak-anak itu untuk mengajari mengedit video untuk lalu dibagikan ke YouTube. 3. Mapel bahasa Indonesia akan membantu siswa dalam membuat teks pidato penjelasan dan pengenalan anggota kelompok pembuatan video. Jadi sebelum acara dimulai itu pasti ada pidato sambutan ketua pelaksana. Nanti guru bahasa Indonesia ini memberikan pengarahan untuk anak yang menjadi ketua pelaksana. 4. Mapel agama akan membantu siswa untuk memimpin doa semoga semua kegiatan dan pelaksanaan berjalan lancar. Jadi guru agama ini memberikan arahan atau cara memimpin doa yang benar supaya kegiatan SEM ini berjalan dengan lancar. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. SMAN 1 Huzungkai memiliki fasilitas olahraga yang memadai termasuk lapangan. Alhamdulillah kita lapangan punya walaupun lapangannya rumput. Ruang ganti itu ada kiri dan peralatan olahraga. Guru pendidikan jasmani memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan untuk mengimplementasikan pembelajaran sport education. Jadi guru PJOK ini memberikan arahan tentang sport education model ini. Rencana evaluasi. Rencana formatif dilakukan selama pelaksanaan program melalui observasi dan umpan balik siswa. Jadi setelah melakukan acara
sel ini kita tanya ke anak-anak umpan baliknya setelah peristiwa ini apa, menarikkah atau menyenangkan. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir program melalui tes keterampilan dan visioner kepuasan. Jadi di akhir kita melakukan program ini ada tes keterampilan dan visioner kepuasan siswa. Setelah acara ini siswa ini puas tidak dengan adanya sport education model ini. Kemungkinan atau tantangan pertama ini ada partisipasi siswa. Beberapa siswa mungkin kurang tertarik untuk berpartisipasi aktif. Kebanyakan siswa ini tidak semua ini suka dengan olahraga. Yang kedua, fasilitas. Terbatasnya akses terhadap fasilitas tertentu selama jam sekolah. Biasanya olahraga itu cuma 3 jam. Jadi seminggu itu cuma 3 jam pelajaran. Jadi anak-anak ini kurang ya pasti. Jadi tidak semua siswa ini suka olahraga. Sumber daya. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung program sepenuhnya. Jadi semua program ini pasti kita membutuhkan biaya pelaksanaan. Berhubung tempat kita masih kurang, ya kadang itu kendala dalam suatu acara. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, program ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belajar pendidikan jasmani di SMAN 1 Hulu Sungai dan membawa manfaat jangka panjang bagi siswa. Jadi setelah melakukan SEM ini, mudah-mudahan anak-anak ini meningkat. Jadi yang awalnya sedikit, mudah-mudahan di tahun berikutnya yang mendaftar di sini banyak. Terima kasih ya untuk kesimpulan. Jadi Dewan Guru ini cuma sebagai peran untuk mengarahkan siswa-siswi. Semua yang gerak ini anak-anak, tetap anak-anak yang dari pelatih, pemain, wasit, ketua pelaksana, supporter, ini semua anak-anak yang bekerja. Kita sebagai Dewan Guru cuma mengawasi. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Jamal sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Jamal dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan bersama-sama di sekolah kita tercinta. Meningkat acara yang selanjutnya yakni penutup. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya di sini selaku pembawa acara minta maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Eliani, guru bidang studi biologi dari SMA Negeri 1 Hulu Sungai. Dari apa yang telah dipresentasikan oleh Bapak Jamaluddin Al-Hidayat tadi mengenai RTL dengan menggunakan model pembelajaran SEM, ternyata sangat menginspirasi. Dan menurut saya ini sangat cocok untuk diterapkan di sekolah. Karena apa? Dengan menggunakan model pembelajaran SEM ini, siswa dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan kemampuan dan keinginan siswa tersebut. Jadi jika mereka itu menggemari sebagai pemain, dia berperan aktif sebagai pemain. Kemudian jika dia hanya suka menonton, dia
hanya berperan sebagai penonton. Dan di dalam SEM ini juga kita menggunakan kolaborasi, jadi antara kerjasama sesama guru ini sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan dari program yang ingin kita capai. Mungkin itu testimoni yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Muhaidori. Di sini saya sebagai guru mapel pendidikan agama Islam. Dari hasil penjelasan Pak Jamal tadi yang saya tangkap, ini cukup bagus ya, karena dapat memotivasi kita, khususnya untuk anak-anak kita. Kita bisa menempatkan mereka sesuai dengan bakat-bakatnya, karena bakat anak ini berbeda-beda. Ada yang di bidang keagamaan, ada yang di bidang olahraga, dan di dalam olahraga itu sudah dijelaskan juga tadi, ada yang jadi panitia, ada yang jadi peserta, dan ada yang jadi tim penyemangat. Jadi mereka bisa memilih mana hobi mereka. Saya rasa cukup bagus. Terima kasih Pak Jamal atas motivasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan dari Pak Jamal dari RTL-nya tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa dari kegiatan tersebut kami dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif lagi di lapangan, memotivasi siswa untuk lebih cekatan. Bagaimana caranya itu? Misalnya di lapangan seperti yang dikatakan oleh Pak Jamal pada saat penjelasan untuk materi penjas, begitu juga untuk materi lain. Jadi sangat menginspirasi dan memberikan semangat untuk anak-anak di lapangan nantinya.